Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah salat Aisyah berjamaah dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, sekaligus melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, salat Aisyah berjamaah, dan juga salah satu ibadah yang sangat dimuliakan di bulan Ramadan ini, yaitu salat tarawih. Karakteristik seorang mukmin mendapatkan banyak perhatian dari para ulama. Banyak ulama yang memberikan penjelasan tentang siapa yang disebut dengan orang mukmin. Melalui penelaahan yang cukup panjang dari Al-Quran dan hadis, para ulama kemudian menyusun, membuat kategori-kategori tentang siapa yang dimaksud dengan orang mukmin. Nah, di bagian awal ini saya hanya ingin menunjukkan beberapa karakter, kelompok karakter tepatnya, yang disusun oleh ulama untuk mengidentifikasi siapa yang disebut dengan orang mukmin. Saya ingin mengutip yang pertama dari Imam Ja'far As-Shadiq yang dalam kitab Al-Kafi misalnya menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan wasiat kepada Sayyidina Ali dengan berkata bahwa ada 8 karakter yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Misalnya, tenang saat terjadi fitnah, sabar saat ujian, bersyukur saat sejahtera, puas terhadap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sewenang-wenang terhadap musuh, tidak membebani kawan, tubuhnya selalu lelah untuk saudaranya, dan manusia lainnya selalu merasa nyaman bersamanya. Ini 8 karakter yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu wasiatnya kepada Imam Ali, dan ini dikutip oleh Syekh Imam Ja'far As-Shadiq dalam kitab Al-Kafi. Ulama lainnya memberi 10 karakter, tadi 8. Ulama lainnya memberi 10 karakter. Yang pertama salimul aqidah, akidah yang benar. Kemudian sahihul ibadah, ibadah yang benar. Matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Qawiyul jismi, badan yang kuat, kekuatan jasmani. Musaqqaful fikri, pemikiran yang intelek atau intelek dalam berfikir. Kemudian mujahadah li nafsihi, selalu berjuang melawan hawa nafsunya. Harisun ala waqtihi, selalu pandai menjaga waktunya. Munazzamun li syu'unih, menjaga atau teratur dalam segala urusannya. Qadirun alal kasbi, mampu atau memiliki kemampuan terhadap segala usahanya. Dan nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi selainnya. Ada lagi ulama misalnya yang mengutip langsung dari beberapa ayat dalam Al-Quran. Misalnya salah satu yang paling terkenal disebutkan dalam surah Al-Anfal, ya, dalam surah Al-Anfal ayat 2-4. Di situ disebutkan 5 karakter umat beriman, umat mukmin. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, kalau disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau ayat-ayat Allah dibacakan, bertambah imannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, selalu bertawakal kepada Allah. Kemudian ditambahkan dengan sifat-sifat fisik yang dapat dilihat oleh orang lain, yaitu alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, mendirikan salat dan berinfak. Ada lagi ulama yang kemudian mengutip ayat yang lainnya.
Dalam surah Al-Mu'minun khususnya dikatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Siapa mereka? Nah, di sini disebutkan 6 karakter. Jadi tadi yang pertama 8, kemudian 10, kemudian 5, sekarang 6. Yang pertama alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang meninggalkan canda tawa yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, selalu berzakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kemaluannya. Dan kemudian dilanjutkan dalam beberapa ayat berikutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang menjaga amanat dan janjinya. Kemudian diakhiri walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yang menjaga, senantiasa menjaga sholatnya. Ini sudah banyak nih karakter umat beriman yang disebutkan dari berbagai ayat ataupun pendapat para ulama. Belum lagi dengan hadis-hadis. Kalau kita misalnya hanya mengutip orang-orang yang beriman, pada pada Allah dan hari akhirat. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di situ banyak hadis yang menyebutkan misalnya falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata benar atau diam saja kalau tidak mampu berkata benar. Atau di dalam kutipan yang lain, hadis yang lain, falyukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Atau di hadis yang lain, falyukrim doifahu, memuliakan tamunya, dan masih banyak lagi. Ini kalau kita kaji satu persatu nggak mungkin habis dalam 2 semester. Saya hanya ingin mengutip satu saja dari seluruh karakter yang ada di sini. Dan itu kira-kira masih berhubungan langsung dengan puasa yang sedang kita jalankan. Yaitu salah satu karakternya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang meninggalkan canda tawa yang tidak bermanfaat. Nah, ini yang sebenarnya masuk dalam kategori puasa. Ya, puasa yang harusnya memang kita teliti lebih jauh lagi. Kalau kita mengenal dalam bahasa Arab, puasa itu minimal 2. Ada saum, ada siyam. Satunya dengan wawu, satunya dengan ya. Kalau di ayat yang sering kita kutip, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam, yang diwajibkan kepadamu adalah as-siyam. Nah ternyata, ini kesan yang didapatkan oleh ulama, para mufassir terkait ayat-ayat ini ya, yang terkait dengan puasa khususnya. Apa perbedaan siyam dan saum? Yang kalau kita terjemahkan hanya puasa saja selesai. Nah, kalau kita telisik misalnya dalam kamus-kamus bahasa Arab, kita bisa ngambil misalnya yang paling sering kita gunakan Lisanul Arab, karya Ibnu Manzur. Di situ memang dijelaskan bahwa siyam adalah puasa yang menahan aktivitas makan, minum, dan hubungan suami istri. Itu saja, itu yang disebut siyam. Tetapi saum adalah selain itu meninggalkan hal-hal yang biasa dia lakukan setiap harinya. Termasuk canda tawa, termasuk berbohong, dan dosa-dosa kecil lainnya. Itu yang disebut dengan saum. Dan ini yang kita mau tarik hubungannya dengan al-laghu, canda tawa yang tidak ada gunanya. Nah, inilah yang kemudian dalam ayat yang lain ketika Allah menggunakan kata saum, ini salah satu keistimewaan Al-Quran ketika Allah menggunakan diksi atau terma atau istilah yang berbeda tapi sinonim, ya, seperti saum dan siyam. Nah, di dalam surah Maryam misalnya Allah menjelaskan tentang jawaban Sayyidatuna Maryam ketika ditanya oleh orang-orang, mengapa kamu hamil wahai Maryam? Kan ceritanya didatangi oleh malaikat, diberitahu oleh malaikat kamu akan mengandung seorang anak, dan Maryam pun protes. Gimana saya bisa hamil? Gimana saya bisa mengandung sementara saya belum nikah dan tidak pernah berbuat dosa, zina misalnya. Nah, Jibril katakan, malaikat katakan itu kekuasaan Allah. Dan sampai kemudian mengandung, hamil, ditanya pun oleh orang-orang, mengapa engkau hamil?
sementara orang tuamu adalah orang-orang yang soleh. Dijelaskan di situ, makana abuki imra'a sau'i wa makanat ummuki baghiyah. Orang tuamu, ayahmu orang soleh, ibumu bukan pendosa, orang baik-baik. Tapi mengapa kamu hamil? Capek menjawab sedemikian rupa, Allah perintahkan kepada Maryam untuk berdiam diri. Nah, dalam Al-Quran, dalam surah Maryam itu disebutkan, kalau orang-orang bertanya padamu, kalau ketemu orang, maka katakan, faquli inni nazartu lirrahmani sauma. Di situ saum yang dipakai, bukan siam. Saum dengan huruf wawu. Dijelaskan di ayat berikutnya, falan ukallimal yauma insiya. Jadi saya nggak mau bercakap-cakap seperti biasa saya bercakap-cakap pada hari ini. Nah, itu satu kesan, satu indikator bahwasanya puasa kita ini, kalau kita mau meningkatkan levelnya, harus pada puasa yang saum, bukan siam. Tetapi kita bersyukur sebenarnya, yang Allah wajibkan pada kita itu as-siyam. Yang nahan lapar, nahan haus, dan hubungan suami istri. Itu relatif bisa kita lakukan. Insya Allah semua kita bisa kita selesaikan itu. Nggak ada masalah. Tapi coba seandainya yang diwajibkan adalah saum. Bisa nggak kita meninggalkan canda tawa setiap harinya? Bisa nggak kita meninggalkan hal-hal kecil yang tidak bermanfaat setiap harinya di saat kita puasa? Bisa nggak kita ninggalin bohong dalam satu hari misalnya ketika puasa? Itu sulit kita lakukan. Nah, kita bersyukur yang diwajibkan adalah siyam. Tetapi jangan salah paham. Ketika yang diwajibkan siyam, maunya siyam aja. Harus ditingkatkan menjadi saum seperti yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut. Dan ini yang disinyalir oleh Imam Al-Ghazali ketika membagi puasa itu menjadi 3 level. Dan secara sengaja Imam Ghazali memang menyebutnya yang pertama itu dengan kata siyam, siyamul awam, puasanya orang awam. Ya itu tadi, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, selesai. Tetapi Imam Al-Ghazali menyebutkan level yang kedua dengan kata-kata saum, saumul khawas, puasanya orang spesial. Tadi tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, meninggalkan seluruh dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Dan yang ketiga, saumu khawasil khawas, puasanya yang lebih spesial lagi, yang mampu mengikutkan, menyertakan puasanya dengan segala ibadah-ibadah sunnah lainnya. Nah, itu yang harus kita dapatkan. Dan itulah yang disebut dalam hadis, ya. Dan hadis ini mari kita cek sama-sama. Ada hadis yang menyebutkan as-saumu junnah. Di situ wawu lagi. Betul ada riwayat yang lain menyebutkan as-siyam dengan mengatakan as-siyam, bukan saum. Tapi yang paling populer adalah as-saumu junnah. Puasa adalah perisai buat kita. Tapi puasa yang bagaimana? Yang saum, yang pakai wawu. Yang meninggalkan dosa-dosa kecil, yang meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat ketika kita berpuasa. Sebagai junnah, puasa yang demikian yang menjadi junnah, sebagai perisai buat kita. Kita mau bohong, kita berkata dalam hati kita, saya sedang puasa, saya nggak boleh bohong. Kita mau fitnah orang, kita berkata pada diri kita, saya sedang puasa, saya nggak mau dan nggak boleh memfitnah orang lain. Atau mengatakan hal-hal yang tidak benar. Itu namanya perisai. Sekali lagi puasa yang saum. Atau dalam hadis yang lain, sebuah hadis qudsi. Kullu amali bani Adam lahu. Semua amal bani Adam adalah untuknya sendiri. Illa as-saum. Wawu lagi di situ. Saum bukan siam. Sekali lagi ada riwayat yang siam, tetapi yang paling banyak paling populer adalah saum. Yang Allah balas secara khusus adalah hamba-hambanya yang melaksanakan saum, ya, bukan siam. Yang siam itu yang kita hanya dapatkan adalah lapar dan haus saja. Pahala Ramadan mungkin tidak kita dapatkan. Makanya kita perlu tingkatkan. Dan sebagai umat beriman, dan kita jadikan ini sebagai salah satu karakter kita sebagai umat yang beriman.
wa 'anil lagwi mu'ridun. Dari segala canda tawa yang tidak penting, yang tidak berguna, kita hindari. Semoga kita menjadi umat Islam yang menjalankan saum dengan baik, sehingga mendapatkan semua keutamaan bulan Ramadan. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.